Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga semua dilancarkan, disehatkan badannya, dibaguskan moodnya ya nih buat ikut acara TikTok pada malam hari ini gitu. Boleh mungkin sebelum kita mulai ke acaranya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Boleh dong sebelumnya kita on cam buat teman-teman yang bisa on cam. Silahkan digunakan juga background yang sudah kita sediakan teman-teman di grup member. Em, Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Mungkin kita udah sering kenalan. Nama aku Fajar Muhammad, aku yang akan jadi MC pada malam hari ini. Lalu izinkan aku sebagai MC yang akan memandu acara ini, membacakan agenda pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada Q&A, dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Boleh. Terus selanjutnya kita masuk langsung ke materinya kali ya teman-teman. Boleh. Eh, Halo Kak Diki, udah ready nih Kak Diki? Oke, aman. Oke. Oke, sebelumnya teman-teman nih kenalin Kak Diki yang akan isi materi pada malam hari ini nih. Beliau ini bekerja di bagian IT consulting ya Kak ya. Mungkin Iya, selebihnya aku serahin ke Kak Diki nanti pas penjelasan. Mungkin kita masuk langsung ke bagian materi pada Kak Diki, waktu dan tempat saya persilahkan. oke, thank you saja. Thank you semuanya yang udah hadir. Aku izin untuk on-cam ya. Nggak apa kan, nggak masalah ya. Hmm. Aman Kak? Oke. Oke. Jadi, udah masuk belum? Eh, Gimana Kak? Suara Kakak agak kurang jelas nih. Tesnya udah masuk belum ya? Udah. Aman Kak. Oke, selamat malam semuanya. Suaranya jelas. Oh, masuk kan suaranya? Di aku agak kurang jelas nih Kak. Halo, tes, tes. Agak jauh sedikit, sedikit agak jauh. Oke, wait, Nah, wait. kayak mendem. Halo. Putus Kak. Masih Kak. Masih ya? Masih Kak. Suara tenggelam tuh. Sorry, sorry. Kalem aja Kak. Oke, seperti sambil nunggu kadikinya boleh disiapin nih teman-teman buat mungkin catat materinya karena materi ini teman siap siap minum siapin snack buat teman-teman biar nemenin TikTok yang eh, akan dilaksanakan pada malam hari ini sudah aman Kak. Halo, Ya. tes, tes. Ah, agak jelas Kak. Coba. Oke. Boleh, Kak. Silakan. Oke, aku langsung masuk ke materi aja ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Diki Setiawan. Malam hari ini akan bawakan materi tentang Introduction to Machine Learning. Sebenarnya dari posternya akan banyak membahas ke chatbot dan sebagainya. Tapi sekalian kita bahas dari mulai basicnya dulu, introduction, terus nanti baru masuk ke penggunaan chatbot dan segala macamnya.
Oke, sebelumnya background aku bukan dari IT, background aku dari engineering. Mungkin kalau ada beberapa terminologi yang agak berbeda sama teman-teman yang dari basic IT, langsung ditanyain aja. Oke. Mungkin itu brief introduction dari aku. Selanjutnya bakal masuk ke machine learning. Oke. Jadi pertama kali, what is machine learning? Kira-kira dari teman-teman apa nih yang kegambar ketika teman-teman dengar kata machine learning? Mungkin bisa dijawab di chat atau bisa di raise hand gitu. Oke, brief brief banget ya pembelajaran mesin. Oke, AI. Oke. Um, oke, kita onkan dulu. Videonya aman? Oke, oke. Jadi machine learning itu sendiri dari teman-teman banyak sih yang paham karena emang di 2020-an, 2021, 2022 dan sebagainya, field computer science ataupun computing banyak yang highlight machine learning. Jadi machine learning sendiri itu adalah gimana kita memasukkan data ke dalam mesin. Jadi kalau misal programming itu di tengahnya akan ada proses programming, tapi kalau di machine learning dia akan ada di computing seperti itu. Gimana cara kerjanya machine learning? Sebenarnya sama. Jadi karena komputer ataupun hardware cuma bisa ngebaca kode binary 1 sampai 0. Nah, di machine learning itu data-data itu harus berbentuk numerikal ataupun binary agar bisa dibaca oleh mesin. Machine learning itu sendiri juga kalau di biasanya sih saya akan bilang machine learning itu sebuah equation ya ataupun formula. Jadi misal kalian pengen mau cari suatu nilai Y dari data yang sudah ada. Itu bisa pakai simple regression, simple linear regression. Dari datanya nanti dapat equation Y sama dengan AX 1 plus A 1 plus B kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi untuk machine learning itu sendiri eh, adalah gimana caranya kita ngasih tahu si mesin berdasarkan data yang kita punya. Makanya nanti akan ada banyak algoritma-algoritmanya. Yang algoritma-algoritma itu nanti akan menghasilkan suatu persamaan. Tuh. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di mana bagian kita sebagai data science ataupun sebagai orang yang berkecimpung di bagian machine learning, AI, dan sebagainya, di mana kita bisa ambil bagian di dalam hal itu. Seperti yang kita tahu, machine learning hadir karena jumlah data yang ada itu sudah terlalu banyak. Ada 5 hal kayak variety, volume, velocity, dan sebagainya. Di mana hal-hal itu untuk prosesinya, untuk menggunakan computing biasa itu akan sangat susah. Makanya muncullah field machine learning ini. Gimana caranya kita bisa mendapatkan ataupun
mempergunakan data yang banyak ini sesuai dengan hasil yang kita mau. Nah, itu parts kita ada di situ. Nah, jadi parts kita apa? Bagian kita yang pertama adalah kita harus bisa squeeze datanya ataupun kita harus bisa dari data yang banyak itu kita harus bisa gain atau ambil part-part yang paling penting ketika kalian punya banyak-banyak data dengan jumlah kolom yang banyak dengan jumlah variabel yang banyak kalian harus bisa tahu mana variabel yang akan berguna untuk hasil yang ingin saya dapat katakanlah ketika kita pengen menghasilkan prediksi terhadap cuaca ataupun prediksi terhadap suhu, maka kita nggak mungkin menggunakan data yang nggak berkaitan dengan itu. Nah, makanya dari jumlah data yang banyak, kita harus tahu mana data yang paling berkaitan dengan suhu. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisis korelasi, mungkin berdasarkan hasil regression yang udah kita dapat, berdasarkan teknik-teknik di fitur engineering dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tahu mana data yang paling berpengaruh terhadap perubahan nilai temperatur gitu. Selanjutnya data driven product. Nah, jadi ketika di perusahaan bagaimana perusahaan bisa take action ataupun bagaimana perusahaan oke tapi udah kedengaran kan? Ada kan? Ada Kak, ada. Oke oke aman. Aman itu di device satunya sih yang di mute. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi eh, seberapa penting sebuah data itu bagi perusahaan? Nah, itu perannya machine learning ataupun orang-orang data. Karena dari data yang dipunya perusahaan kayak mungkin sesimpel transaksi, terus juga tanggal kita join, terus juga waktu kita online di aplikasi mereka, semua data itu akan kecatat. Nah, dari catatan tersebut perusahaan bisa bikin suatu produk yang bisa bikin kalian ataupun kalian sebagai user itu spend time lebih lama entah di app-nya, entah kalian spend time lebih banyak untuk belanja kalau kasusnya e-commerce ataupun banking. Nah, jadi itu pentingnya data bagi sebuah perusahaan. Perusahaan juga untuk mengambil sebuah keputusan, nah itu butuh pertimbangan pertimbangan yang berbasis data. Nah, kayak misal dari laporan keuangan, terus dari oke, aman. Nah, dari misal kalau dia punya banyak cabang, kita bisa lihat cabang mana yang perform, cabang mana yang not yang nggak perform, cabang mana yang butuh perbaikan, cabang mana yang kurang di bagian A. Misal cabang A penjualan F&B-nya tinggi, tapi di cabang B penjualannya rendah, sedangkan di cabang B lebih laku kayak barang-barang baby ataupun sejenisnya. Nah, itu dari situ perusahaan bisa tahu apa yang harus dilakukan sama manajemen di masing-masing cabang. Oke, selanjutnya optimization. Nah, ini pengaruhnya karena tadi datanya banyak dan kita nggak punya mesin computing yang unlimited power, makanya kita butuh optimization. Nah, di situ perannya machine learning engineer. Jadi selain kalian
dari mulai ngolah data end to end. Nah, itu udah harus dioptimisasi. Misal dari get datanya, kalau kalian scraping, bagaimana scraping yang optimal biar nggak terlalu banyak makan resource. Ataupun ketika udah di scraping, udah punya datanya, bagaimana kalian pre-proses datanya secara optimal. Entah itu mungkin jadi distributed computing untuk pre-processingnya, ataupun kalian pakai teknik untuk optimisasi data yang lain. Nah, itu harus dipelajari juga karena itu salah satu bagian dari tugas kita. Selanjutnya modeling, terutama di modeling. Karena ketika kalian melakukan modeling tanpa coba-coba belajar untuk optimisasi, nah nanti ketika datanya, katakanlah data trainingnya besar, itu bakal makan banyak resource, bakal makan banyak waktu. Kalau cuma pakai kayak brute force aja untuk modeling, makanya ada optimisasi. Mungkin kalian bisa optimisasi dari jumlah iterasinya, bisa optimisasi dari jumlah learning learning rate-nya, bisa optimisasi ketika dia udah sampai akurasi sekian maka tradingnya selesai, ataupun bisa distributed training, ataupun bisa batch training, transfer learning dan sebagainya. Gimana caranya? Tugas kita adalah agar resource yang ada itu nggak terbebani oleh tugas modeling kita, ataupun ketika modelnya udah jadi, bagaimana agar ketika inference-nya itu nggak terlalu terbebani juga. Jadi nggak berat-berat banget untuk resource yang ada. Karena nggak semua perusahaan punya resource yang besar, nggak semua perusahaan bisa sewa cloud yang mahal. Lagi ketika kalian nggak optimisasi, nanti biaya cloud-nya bisa membengkak kalau itu case-nya pakai cloud. Kalau case-nya on-premise berarti resource-nya bakalan makan banyak. Oke, aku lanjut. Oke, jadi di machine learning itu sendiri ada beberapa konsep. Yang pertama supervised, yang kedua unsupervised. Nah, biasanya sih sekarang sih orang-orang udah banyak yang tahu ya, untuk supervised learning adalah ketika di mana kita punya data dengan target yang kita mau. Jadi kita mau prediksi target tersebut dengan data yang sudah ada. Dan kalau unsupervised, itu kita nggak punya target datanya. Makanya kita harus paham beberapa teknik untuk unsupervised learning. Oke, kita mau masuk ke lanjut supervised learning. Nah, jadi supervised learning itu sendiri untuk gimana kita bisa ngenalin pattern antara output ataupun target data kita sama input data kita. Untuk di supervised learning ada dua, classification dan regression. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi untuk utamanya sih classification dan regression. Untuk klasifikasi sendiri, kalian pasti udah banyak tahu lah untuk algoritma-algoritmanya, kayak mulai dari kalau gambar kita punya CNN, ataupun kalau yang udah jadi itu ada YOLO. Nah, itu masuknya ke klasifikasi. Walaupun dia bukan tradisional machine learning. Kalau yang tradisional machine learning mungkin ada support vector, terus juga ada logistic regression. Nah, itu masuknya ke klasifikasi. Selanjutnya oh ya, untuk klasifikasi tadi, dia nilai keluarannya adalah nol atau satu, yang mana itu bernilai klasifikasi yang kita mau. Sedangkan kalau regression, kalau dia akan keluar nilainya continuous, berguna ketika
kita mau mencari hubungan antara input data kita dengan target data kita. Misal kita mau mencari tadi kayak nilai temperatur, nah itu kita bisa gunakan regression berdasarkan mungkin ya kita punya nilai kelembapan, kita punya nilai curah hujan dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi sendiri dia akan keluar hasilnya binary, sedangkan untuk kalau continuous value, nah itu kita bisa pakai regression. Oke, untuk selanjutnya ke unsupervised. Tadi kan kita udah tahu kalau untuk unsupervised kita nggak punya target datanya, tapi kita mau cari hubungan atau kelompok data ini masuk ke kelompok yang mana. Nah, itu ada untuk algoritmanya sendiri. Ada nearest neighbor, k-means, clustering, itu sih untuk clustering. Jadi untuk unsupervised learning itu sendiri emang kita harus nyari hubungan data itu paling dekat dengan tetangganya. Jadi untuk clustering sendiri ataupun unsupervised kita nggak punya output datanya. Output datanya adalah cluster. Jadi misal ada data yang mirip-mirip, maka itu dia akan masuk cluster satu. Kalau ada data yang agak mirip dengan cluster 3, nah dia akan masuk ke cluster 3. Mungkin ini bisa dibilang pengelompokan dari data-datanya. Jadi dari situ kita tahu bahwa si ABCD masuk ke cluster satu, terus EFG. Dari situ bisa kita lanjutin ke misal cluster satu bisa kita tawarin produk ini, cluster 2 bisa kita tawarin produk yang lain yang berbeda dengan cluster satu karena cluster satu punya behavior yang sama dan cluster 2 punya behavior yang beda dari cluster satu. Itu untuk cluster ini. Hanya untuk aplikasi machine learning sendiri sekarang udah banyak diaplikasikan. Terbukti dari banyaknya sekarang banyak yang nyari untuk machine learning engineer, data science, AI engineer. Untuk di banking sendiri ada beberapa yang paling sering dipakai yaitu di fraud detection. Fraud detection itu adalah si banking pengen lihat indikasi seberapa persen dari suatu nasabah ini melakukan fraud. Jadi ketika kalian mau minjem dana atau ketika kalian mau ngajuin pinjaman atau ketahuan dari data-data historis kalian, entah mungkin kalian dahulunya pernah gagal bayar dan sebagainya, maka nilai fraud kalian akan bisa tinggi dan ketika kalian mengajukan pinjaman, persentase kalian untuk di ACC pinjamannya akan sedikit, akan kecil bahkan ditolak. Apalagi untuk yang customer service, sekarang udah mulai bermunculan customer service chatbot yang berbasis dan RAG, di mana itu um, dia bisa menggunakan kemampuan LLM dikombinasikan dengan data-data dari internal perusahaan. Jadi si customer service bisa jawab lebih tepat sesuai dengan yang kita tanyakan. Selama ini kan kalau chatbot biasanya kalian cuma dikasih menu klik ini keluar hasil, menu klik ini keluar hasil. Nah, kalau untuk sekarang di zaman LLM, dia bisa mengkombinasikan si language modelnya, terus dikombinasikan dengan RAG untuk retrieve data internal perusahaan, biar bisa ngasih hasil yang lebih oke dan lebih personalized ke pertanyaan kalian. Kalau credit scoring, sama kayak hampir mirip-mirip kayak fraud detection. Hanya saja untuk credit scoring itu untuk melihat kecenderungan kalian terhadap suatu kredit. Jadi nilai kredit kalian itu ada di nilai yang buruk atau ada di nilai yang baik.
ujung-ujungnya sih akan berhubungan sama diterima atau enggaknya kredit kalian. Untuk personalized banking sendiri, dia itu dari data-data historis kalian, mungkin dari sering, misal kalian pakai satu M banking dan sering beli pulsa, maka kalian akan banyak ditawarin promo-promo yang nggak berkaitan dengan itu. Ataupun eh, produk, nanti ketika kalian historinya sering beli apa, maka nanti kalian akan ditawarin produk serupa, semacam recommendation system. Oke, itu untuk yang di banking. Nah, kalau untuk yang di healthcare, ini lebih banyak lagi karena semenjak COVID, aplikasi machine learning, terutama paling banyak sih waktu COVID sih image image detection untuk deteksi. Nah, ini dilihat post-stroke pneumonia, terus ada predicting diagnose, ini machine learning model predict tacrolimus stable dose dan sebagainya. Ini juga SARS-CoV leading to universal version for vaccine design. Nah, untuk di healthcare sendiri, penggunaan machine learning ataupun deep learning ataupun AI-nya memang sudah masif, terutama di 2020 untuk prediksi apakah kita terjangkit COVID atau enggak berdasarkan foto dari ronsen dada kalau nggak salah. Terus semenjak perkembangan LLM, dia berubah jadi penggunaan aplikasi healthcare-nya, di bidang healthcare, dia jadi semacam personal dokter kalian. Jadi ketika kalian tanya, kalian punya simptom apa, nanti si AI-nya akan ngasih tahu kemungkinan kalian punya kena penyakit ini, dia ngasih diagnosis. Nah, itu uh, udah banyak sih, lagi banyak dikembangkan juga dari gimana cara ngembanginnya, dari si LLM yang biasa, retrain, di fine tuning menggunakan data-data kedokteran. Biasanya kayak gitu. Tapi jangan cuma ketika di healthcare, kalian jangan cuma ngandelin sementara aplikasi AI-nya udah ngasih tahu diagnosis kayak gitu, kalian langsung telan mentah-mentah, tapi coba tanyain lagi ke dokter. Seperti itu. Selanjutnya ada agrikultur. Nah, kalau aplikasi di agrikultur udah lumayan banyak, tapi emang nggak semasif di banking sama di healthcare tadi. Kalau di agrikultur kebanyakan untuk deteksi crop quality, terus juga water management. Crop quality ini gimana? Nah, ini sama kayak deteksi yang healthcare yang dari foto thorax tadi. Kita ngelihat nih, oh dari daun ataupun dari batang ataupun dari gambaran keseluruhan crop itu apakah banyak yang menguning atau enggak. Kalau banyak yang menguning berarti quality cropnya di bagian situ jelek. Nah, itu bisa pakai machine learning. Terus juga water management. Water management adalah bisa dilihat ketika tanahnya kelembapannya turun, maka dia bisa langsung nyiram air dan sebagainya. Kalau untuk di agriculture emang belum, udah masif tapi nggak semasif di healthcare dan banking. Salah satunya sih kalau kalian mau lihat ada di sini, di paper Machine Learning in Agriculture. Kalian bisa lihat di sini kalau mau ngecek pengaplikasian machine learning di agriculture. Selanjutnya di e-commerce. Nah, ini paling banyak juga eh, penggunaannya, term prediction, product recommendation, apalagi product recommendation nggak cuma di e-commerce saja, tapi di kayak app-app kayak Spotify, Netflix, itu pasti ada product recommendation
recommendationnya, apalagi di e-commerce, di Netflix saja kalian bisa tahu film yang kemungkinan kalian suka. Nah, itu dari proses product recommendation. Kalau churn prediction, kita tuh pengen tahu nih seberapa besar persentase orang ini untuk churn ataupun untuk tidak menggunakan produk kita lagi. Begitu berdasarkan apa? Berdasarkan berapa lama kita nggak buka app-nya ataupun berapa lama waktu yang kita habiskan di app-nya, kayak gitu. Kalau untuk churn prediction, untuk forecasting, ini bisa untuk forecasting harga ataupun forecasting mungkin demand ke depannya, berdasarkan berapa jumlah demand ke belakang. Itu kalau untuk di e-commerce. Selanjutnya ada produk sentimen yang bisa kalian ambil dari review-review suatu produk. Misal kalian pengen lihat apakah produk kalian diterima di masyarakat ataupun produk kompetitor kalian diterima di masyarakat. Nah, itu bisa dari produk sentimen. Biasanya ini akan menggunakan NLP untuk handle. Oke, selanjutnya karena sekarang kan udah musim LLM nih, otomatis nggak otomatis emang sudah banyak yang berubah dari cara kita bekerja. Paling gampangnya sekarang apa-apa kita bisa tanya ChatGPT instead of kita googling itu sendiri. Kalau zaman dulu kita disalahin karena sering googling. Nah, sekarang kita disalahin karena kita langsung tanya ChatGPT dan malah nggak googling dulu. Kayak gitu. Jadi banyak sih yang berubah semenjak LLM ini muncul. Dari kayak mungkin penelitian, kalian ada ya yang mungkin para prase langsung lempar ke ChatGPT, terus juga cari paper dari yang dulu-dulu itu pakai Google Scholar, sekarang pakai konsensus yang langsung dapat. Terus juga ketika bingung mungkin dulu lempar ke Stack Overflow, sekarang langsung lempar code-nya ke ChatGPT. Apalagi untuk hal-hal kayak cuman summarize, riset produk, brainstorming, sekarang udah banyak yang mengandalkan LLM. Jadi mau nggak mau emang language model udah banyak merubah cara kita kerja. Nah, ini aja di sini udah banyak nih chatbot yang berbasis AI dalam penanganan penyakit pasien, terus juga ada AI yang berbasis pembelajaran siswa, jadi emang dia di setting untuk di bidang pendidikan. Mungkin kayak pedang bermata dua ketika memang si penggunanya bijak untuk menggunakan, ini adalah tools yang sangat keren dan tidak terbatas. Tapi ketika penggunanya salah menggunakan, ini bisa jadi tools yang nggak mengasah apapun dan malah bikin ketergantungan. Makanya tadi ketika ada chatbot, ya chatbot AI yang berbasis healthcare untuk penanganan penyakit, ya kita sebagai pengguna jangan langsung percaya gitu aja karena masalah utamanya juga dari dulu adalah di hallucination. Kalian harus coba cari second opinion ke dokter ataupun ketika untuk pendidikan, ketika kalian tanya suatu teori ke language model, coba untuk pelajari ulang ataupun tanya ke mungkin bisa cari di buku atau tanya ke teman ataupun tanya ke dosen untuk memastikan hal itu benar. Oke, selanjutnya, nah karena kita tadi ngomongin chatbot ya,
gimana cara kita develop chatbot yang proper ataupun chatbot yang benar-benar bisa kepake. Kita tahu kan ChatGPT itu udah powerful, udah bisa semua hal. Cuman apa concern orang-orang di perusahaan besar untuk data perusahaannya mereka nggak akan boleh ataupun nggak akan memperbolehkan kalian untuk oper data itu ke ChatGPT langsung. Makanya ada beberapa teknik. Biasanya sih pakai RAG, Retrieval Augmented. Jadi si LLM-nya kita retrieval ataupun kita kirim data company tapi secara on-premise, jadi nggak secara cloud. Makanya kita akan butuh company data ketika kita ingin buat chatbot yang sesuai dengan beberapa misal aturan company kita ataupun sesuai dengan data-data dari customer di company kita. Selanjutnya, ketika kita udah punya itu dan pre-train, kita harus punya juga Q&A dataset. Q&A dataset ini untuk apa? Q&A dataset ini adalah untuk ngasih tahu si language model untuk menjawab sesuai dengan format di Q&A. Jadi dia nggak menjawab sesuai dengan format robot. Karena untuk pre-train chatbot itu dia adalah memprediksi token yang akan keluar ke depan. Dia nggak simply menjawab pertanyaan kalian, tapi dia cuma berdasarkan beberapa token ke belakang, dia akan memprediksi token di depannya. Makanya kita butuh Q&A dan FAQ dataset untuk ngebuat si language model ngejawab itu sesuai dengan format Q&A. Ataupun untuk kalau untuk FAQ, maka dia akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan data yang sesuai FAQ ataupun company data. Selanjutnya ada human logs. Nah, human logs data ini apa? Human logs data itu adalah data yang udah dianotasi sama human. Uh, karena gini, ketika membuat chatbot ataupun ketika kita fine tuning, itu kita butuh data yang udah dianotasi ataupun data yang dilihat oleh human akan memberikan feedback yang bagus. Untuk beberapa yang bikin language model kayak Lama dan yang rame kemarin DeepSeek, itu dia memang ada beberapa data yang disintetis dari language model yang lain. Tapi tetap dari data yang disintetis itu, dia tetap ada human logs datanya untuk melihat mana data yang performnya bagus, mana data yang kurang perform, ataupun malah bikin si language modelnya menjawab yang salah. Makanya poin human logs ini jadi penting, penting banget human feedback. Oke, selanjutnya case study. Untuk case study-nya mungkin di sini nggak berkaitan dengan chatbot ya, tapi berkaitan dengan recommending system karena di sekitaran kita ini banyak kayak Netflix, mungkin Spotify, Shopee dan sebagainya. Mereka pakai recommendation system ini untuk ngasih tahu ke kalian. Mungkin kalian suka lagu ini, mungkin kalian akan suka nonton dengan film bergenre ini. Nah, di Netflix sendiri itu dia punya recommendation system yang dia kembangkan sendiri. Jadi emang dia punya tim risetnya untuk recommendation system yang mana dia menggunakan untuk algoritmanya sendiri itu deep learning. Jadi deep learningnya mungkin kayak kalau kalian tahu CNN
LSTM, GRU, dan sebagainya. Nah, itu di Netflix menggunakan teknik-teknik kayak gitu. Challenge-nya sendiri sama eh, dengan perkembangan jumlah user, dengan perkembangan jumlah media yang ada di Netflix, recommendation system yang udah dibuat nggak akan bertahan. Maksudnya nggak akan bertahan adalah ketika ada user baru, recommendation system itu pasti akan geser. Nggak akan ngerekomendasiin mungkin sesuai dengan yang user mau. Makanya challenge dari recommendation system ini dia harus sering-sering diupdate pakai data yang baru untuk mengakomodir tadi recommendation system yang miss. Kalau misal di e-commerce, ketika kalian ditawarkan produk yang nggak sesuai dengan mungkin minat kalian atau kalian misal lagi cari-cari casing handphone tiba-tiba ditawarin obeng ya pasti nggak akan kebeli dan nggak akan menghasilkan profit untuk company-nya malah cuma naik naik naikin biaya computingnya aja untuk ngasih recommendation kita. Makanya untuk recommendation system dia harus sering-sering diupdate, harus sering-sering dilihat apakah udah bener rekomendasinya. Makanya ketika kalian lihat apa di beberapa yang ngasih rekomendasi kayak gitu, ada kolom yang nulis untuk minta feedback dari kalian. Nah, itu dia pengen tahu apakah rekomendasinya udah baik atau enggak. Nanti update algoritma untuk recommendation systemnya, dia akan berdasarkan itu. Seperti itu. Oke, untuk challenge, nah di dunia machine learning, di dunia data, challenge-nya saat ini banyak. Yang pertama mungkin ada di technical. Challenge di technical itu apa aja? Oke, nah jadi untuk challenge di technical itu yang pertama adalah dari segi hardware ataupun computing power, energi, dan dari data yang baik. Oke, yang pertama itu dari segi hardware. Karena di machine learning ataupun di AI itu sendiri, kita kan menyelesaikan komputasi-komputasi yang bisa dibilang ringan, tapi dia banyak. Itu kayak matrix multiplication, cuma matrix multiplication-nya itu banyak. Makanya kita butuh hardware yang kuat, apalagi kalau untuk training language model dari awal. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan yang emang nggak concern di AI, nah itu akan sulit untuk mau training language model dari awal. Karena kebutuhan hardware-nya akan tinggi. Hardware-nya kayak gimana? Untuk sekarang, hardware yang mendukung itu GPU. Kenapa GPU? Karena GPU bisa menyelesaikan computing yang banyak dalam satu waktu. Sedangkan kalau CPU, dia menyelesaikan computing yang lebih kompleks, tapi dia nggak bisa paralel dalam satu waktu. Jadi dia akan sequential untuk GPU sendiri, dia bisa langsung menyelesaikan komputasinya secara paralel. Makanya untuk AI sendiri, dia akan butuh banyak GPU. Nah, karena itu mungkin bisa mungkin kalian udah banyak yang tahu juga kalau saham Nvidia naik, terus juga Facebook beli sekian ribu GPU, terus Tesla data center dan sebagainya. Nah, itu untuk training LLM mereka kayak DeepSeek.
DeepSeek juga mereka punya cluster GPU sendiri, ya OpenAI apalagi. Nah, seperti itu makanya untuk masalah yang pertama yang soal hardware ya itu udah jadi suatu masalah untuk perusahaan yang memang bukan concern di bidang machine learning. Terus yang kedua, masalah komputasi. Nah, ini berkaitan sama masalah hardware tadi kan. Ketika komputasinya dia ribet dan banyak, maka dia akan makan banyak resource. Makanya tadi penting untuk kita sebagai seorang machine learning engineer, data science, untuk membuat si komputasinya itu lebih optimal, untuk meminimalisir penggunaan hardware. Soalnya ini akan jadi masalah yang ketiga, yaitu power. Uh, untuk menghidupkan GPU cluster yang segede itu ataupun sebanyak itu GPU-nya akan butuh listrik yang tinggi juga. Makanya di luar negeri itu banyak yang concern untuk masalah data center dan penggunaan listrik yang tinggi. Di beberapa papernya lama juga dia ngasih tahu dari mana berapa banyak penggunaan listrik yang digunakan untuk train satu model. Karena itu jadi concern energi. Tentunya di bagian datanya. Nah, data ini apa yang jadi masalah? Satu adalah kualitas datanya. Ketika data itu kan diambil dari internet. Nah, data dari internet itu nggak semuanya data berkualitas. Makanya biasanya ketika udah banyak data yang di-get, nah itu dilakukan proses pre-processing yang lumayan rumit, nggak nggak kayak pre-processing NLP pada umumnya, cuman ada yang seperti itu. Bisa kalian, mungkin kalau ada yang mau beda gimana pre-processing datanya, walaupun nggak terlalu lengkap, kalian bisa lihat di paper lama 3. Nah, itu di situ dia banyak jelasin soal pre-processing datanya, di mana dia dapat data yang digunakan untuk bikin model si lama 3. Selanjutnya yang kedua, challenge-nya adalah privacy. Nah, karena data di internet itu kita nggak tahu datanya dari mana, mungkin ada nama orang yang kecatut. Nah, itu biasanya dari engineer-nya, itu mereka harus, kalau memang mereka ngerti tentang masalah itu ya, mereka akan biasanya membuang identitas dari data tersebut. Jadi data tersebut cuma isinya pengetahuan aja. Dia nggak berisi identitas kalian sama sekali. Harusnya seperti itu. Nah, itu juga kalau kalian mau baca gimana suatu language model itu ngehandle datanya dari mulai pre-processing sampai data privasinya dan masalah etikalnya, itu bisa dilihat di paper language modelnya masing-masing. Biasanya ketika mereka rilis model, mereka akan rilis bersamaan dengan itu papernya juga, biar kalian bisa tahu. Yang saya tahu sih lama 3 itu dia lumayan lengkap untuk proses-proses bikin model lama ya. Oke, lanjut ke ini tadi. Nah, sekarang tujuhnya nih, karena tadi saya bilang language model ini udah banyak
mengubah cara kita kerja, cara kita belajar, cara kita cari suatu informasi. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakuin ke depan? Yang pertama itu semuanya harus balik lagi ke fundamentalnya sih. Apalagi kalau di dunia machine learning dan data, fundamental dari segi matematikalnya juga udah harus lebih dikuatin lagi. Ketika fundamental dari segi matematikal itu udah oke, maka lanjut lagi ke fundamental programmingnya. Nanti ketika dua hal itu udah oke, udah kalian misal udah bisa ngerti tradisional machine learning, linear regression, terus SVM, gradient boost dan segala dan sebagainya, kalian bisa move ke hal yang lebih deep lagi. Nah, itu ada deep learning atau neural network. Neural networknya sendiri mulai dari yang paling dasar, feed forward neural network. Terus nanti ketika kalian udah paham itu, kalian bisa belajar yang back propagation. Nanti setelah itu kalian bisa belajar neural network yang kayak CNN, terus juga LSTM. Nanti juga belajar neural network yang networknya sudah ada kayak ResNet. ResNet, nah itu kalian tinggal belajar modifikasinya. Tapi usahakan untuk belajar basicnya dulu. Kayak dari mulai bikin networknya sendiri, hasilnya gimana, terus uh, hyperparameternya kayak gimana, kayak itu. Karena kalian nggak akan bisa ataupun pasti akan bingung untuk tuning hyperparameter dan bingung kenapa harus melakukan activation function ketika kalian nggak punya basic di machine learning ataupun basic di deep learning-nya. Nah, selanjutnya baru setelah dua hal itu basicnya udah oke, baru ke Gen AI infrastrukturnya. Jadi kan Gen AI dimulai awalnya tuh dimulai dari si transformer ataupun attention algorithm. Nah, dari situ mulai perkembangan Gen AI-nya makin naik, makin naik. Makanya untuk mempelajari si transformer ataupun attention mechanism tadi, kalian harus punya dua basic sebelumnya, karena itu juga termasuk ke deep learning. Nah, poinnya kenapa harus belajar banget dari awal adalah ketika kalian nggak tahu dasarnya, maka kalian nggak akan bisa ataupun untuk optimisasi si transformer dan attention mechanismnya itu akan sulit. Sedangkan untuk sekarang yang paling penting adalah bagaimana dari model yang sekecil-kecil mungkin bisa menghasilkan result yang sangat baik. Oke, ketika kalian udah ngerti itu, masuk ke model surfing. Nah, kalian sebagai machine learning engineer, data science, dan AI engineer yang nggak akan bisa apa-apa ketika model kalian nggak bisa di surfing ataupun model kalian cuma bisa jalan di Jupyter Notebook kalian. Makanya kalian harus belajar model surfing biar seminimal-minimal mungkin orang lain bisa pakai model kalian. Ataupun seminimal mungkin modelnya nggak cuma jalan di Jupyter Notebook kalian. Ketika model surfing udah oke, udah modelnya udah bisa di-serve, kalian udah bisa dapat feedback dari user apakah model yang udah kalian bikin itu udah sesuai dengan mau user atau belum. Kalian bisa belajar ke reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini dia bikin si model itu menghasilkan output yang banyak. Nanti dari situ akan dikasih
reward dan punishment untuk output yang sesuai dengan mau kita ataupun output yang mau kita capai, maka modelnya akan kasih reward. Sedangkan kalau untuk hasil yang sangat jauh, maka dia akan kasih punishment. Nah, di DeepSeek, DeepSeek reasoning yang baru yang lagi ramai dibahas, nah itu mereka kencang di bagian reinforcement learning-nya. Selanjutnya itu ada agentic AI. Agentic AI ini gimana? Simpelnya sih agentic AI itu bikin model-model yang udah kita serve, model yang udah kita perbaiki lagi, model yang udah kita iterasi itu melakukan hal yang kita mau. Ya misal model itu ngambil data dari database berdasarkan query ataupun model itu menghasilkan analisis berdasarkan hal-hal yang apa aja yang mau kita analisis. Nah, itu agentic AI. Selanjutnya bisnis. Nah, biasanya ketika kalian udah bisa semua itu, kalian udah full jadi orang teknikal, kalian bakal kejegal di bisnis karena untuk hal-hal di belakang ini, nah itu dia butuh biaya yang besar. Ketika kalian nggak belajar bisnis, ya bisa-bisa kalian kerja 2 kali untuk entah ganti model yang lebih small, entah ganti optimisasi, entah lain-lainnya. Nah, itu makanya penting untuk bisnis. Nah, selain biar nggak kejegal di bagian bisnis juga, kalian jadi tahu nih si bisnis proses ataupun bagaimana bisnis di dalam dunia artificial intelligence. Jadi jangan cuma jadi orang teknikalnya aja. Selanjutnya, socialize. Ini penting nggak penting, tapi ketika kita udah jago teknikal, nah itu kita cenderung nggak akan kemana-mana kecuali kita bisa dapat teman tektokan yang oke ataupun bisa dapat mentor dan lain-lainnya. Intinya untuk sosialisasi ataupun penting untuk kita bisa punya teman tektokan, untuk kita bisa ada mentor yang ngasih tahu kita harus gimana-gimana, ada komunitas yang kita bisa tukar pikiran, tukar produk. Nah, dari situ kita bisa bikin network mungkin kalau kita punya produk ataupun kalau mereka butuh orang teknikal di produk kita bisa bantu. Itu pentingnya untuk belajar di bagian dua ini, di bagian sosial, bisnis dan socialize atau networking. Tapi itu bisa paralel, bisa juga ketika kalian nanti udah belajar di bagian teknikal. Intinya sih jangan cuma belajar di bagian teknikal, tapi belajar juga di bagian entah dari bisnis prosesnya, entah dari uh, networkingnya juga. Oke, mungkin untuk TikTok ataupun pembahasan machine learning malam ini udah sampai ke slide terakhir. Konklusinya sih untuk ke depan tugasnya akan semakin banyak karena satu jumlah datanya akan semakin bertambah, juga perusahaan ataupun company akan pengennya dapat orang yang langsung bisa banyak hal di bidang AI. Makanya kita harus terus belajar dan harus ada satu value yang bisa kita tonjolin. Terus juga kita harus punya networking yang luas. Jadi kita bisa mungkin sekedar tahu kabar info lowongan ataupun kita bisa tahu perkembangan
AI-nya itu sendiri itu penting sih. Karena dunia AI ini cepat, mungkin kemarin baru hype OpenAI O1, sekarang hype DeepSeek R1, terus nggak lama ke depan mungkin akan hype Qwen, dan mungkin akan hype-hype model-model yang baru lagi. Kayaknya untuk terus up to date juga penting gitu. Nah, mungkin untuk dari saya cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Diki atas penjelasan yang luar biasa bermanfaat sekali. Jadi ya teman-teman kita bisa tahu nih penerapan machine learning sekarang sudah masif banget ya. Ada di commerce, agriculture, dan lain-lainnya yang mungkin yang bisa kita pelajari lebih lanjut khususnya buat anak data engineering yang memang banyak belajar tentang machine learning ini. Oke, selanjutnya mungkin kita ke sesi Q&A nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung ke Kak Diki, Bangga silahkan boleh raise hand, lalu nyalakan mic-nya ataupun bisa di kolom chat ya teman-teman. Boleh silahkan siapa yang mau bertanya. Masih ada Kak Dikinya langsung nih teman-teman. Jangan disia-siain kesempatannya. Bertanya langsung, apa Anda bingung? Nah, boleh tuh Kak Fatih. Oke, izin bertanya Kak, biasanya kalau data scientist itu kalau diberi tugas oleh perusahaan itu seperti apa ya case-nya Kak? Lalu setelah case-nya tersebut selesai, biasanya hasilnya diselesaikan data scientist itu berupa apa ya Kak? Boleh Kak Diki? Oke, suara saya masih masuk kan ya? Aman Kak Diki? Oke, biasanya eh, kalau data scientist itu diberi tugas seperti apa? Nah, itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya IT konsultan, nah itu bakalan random sih ketika ada user ataupun ada produk yang terkait dengan misal e-commerce, ya makanya berarti kalian akan bertugas di bagian recommendation system ataupun pakai data-data e-commerce-nya. Tapi ketika perusahaannya di bidang banking, nah itu bakal handling untuk mungkin kayak tadi credit card fraud, eh, deteksi fraud. Nah itu kalau untuk di banking. Jadi eh, dari awal Ada penting sesi sih untuk Q&A. tahu perusahaannya Oh, bergerak gimana di potong dulu gimana? bidang apa. Oh, Jadi gimana? kalau dari awal udah tahu nih perusahaannya bergerak di bidang Nanti apa, habis Q&A. biasanya untuk tugas data scientist-nya nggak jauh-jauh dari itu sih. Nah, setelah case-nya selesai, katakanlah case kalian adalah credit scoring tuh. Nah, kalian ketika udah modelnya udah jadi harus bisa satu. Nah, itu serving modelnya. Entah itu mungkin pakai API, entah itu mungkin kalian pakai Streamlit. Intinya model yang udah kalian bikin dengan akurasi yang udah bagus dan segala macamnya itu harus bisa dipakai di aplikasi perusahaannya. Kalau untuk recommendation system ya berarti harus bisa merekomendasikan produk-produk ke user kayak gitu. Jadi model surfing untuk sekarang itu penting juga untuk dipelajarin kayak gitu Mas Pati. Oke, jadi case-nya itu based dari bidangnya itu apa ya Kak? Iya, beda-beda. Mungkin kalau kalian kerja di perusahaan agrikultur ataupun perusahaan JIS gitu ya, itu bakal banyak handling data-data peta, latitude, longitude, dan kayak gitu. Terjawab Kak Fatih pertanyaannya? Mudah-mudahan terjawab ya Kak Fatih. Boleh kita next question nih. Ada dari Kak Ahmad Arfani. Oke Kak Fatih. Kak izin tanya ada beberapa aplikasi crypto wallet yang menggunakan sistem machine learning seperti smart trade, bot trading, dan lain-lain. Nah konsep dari sistem machine learning yang berjalan ini gimana ya Kak? Boleh Kak Diki? Oke, untuk aplikasi kripto atau bot tradingnya. Nah, bot trading ini juga salah satu field machine learning yang paling banyak diteliti. Bahkan kalau kalian tahu dari DeepSeek, DeepSeek itu merupakan perusahaan
bukan perusahaan tech, tapi dia perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kayak trading dan segala macamnya berbau quant. Nah, untuk sistem machine learning biasanya dibuat trading itu time series machine learning ataupun machine learning ataupun statistik model yang berkaitan dengan time series. Nah, itu banyak sih kayak LSTM, terus juga kalau bagian statistika ada kayak Sarima dan Arima. Nah, kalau saya pribadi karena nggak nggak banyak handling di crypto wallet ataupun buat trading kayak gitu, jadi nggak bisa jawab banyak. Yang penting pada intinya biasanya kalau untuk buat trading dan lain-lain, dia akan pakai time series forecasting kayak gitu. Oke, gimana Kak Ahmad Armadi? Terjawab? Oh, belum terjawab ya pertanyaannya. Ini selanjutnya ada, oke, terima kasih. Dari Kak Dia, izin bertanya Kak, untuk mengevaluasi model yang paling efektif untuk model clustering, rekomendasi produk kira-kira apa ya? Boleh Kak Diki? Nah, untuk evaluasi model sendiri, kalau untuk clustering ya, biasanya tiap algoritma clustering dia punya evaluasi model yang beda-beda. Case-nya saya lupa, tapi di company saya itu dia pakai, lupa saya nama evaluasi, tapi dia itu pakai CNN. Nah, ketika dia pakai evaluasi itu, dia dapat hasil lebih baik. Jadi kalau untuk model evaluasi clustering, itu dia beda-beda tergantung algoritma clustering yang dipakai. Kalau mau tahu lebih banyak ataupun lebih dalam tentang evaluasi untuk model clustering A, model clustering B, algoritma A dan algoritma B, biasanya cari-cari aja sih di paper-paper yang emang bahas tentang clustering. Nah, di situ dia biasanya bakal bandingin algoritma-algoritma yang paling baik. Tapi satu, nggak ada nggak ada evaluasi yang one for all ataupun all for one kayak gitu, nggak ada. Semua tergantung datanya. Ketika datanya beda ya handle datanya pun beda. Mungkin algoritma A bekerja baik pada data A tapi nggak bekerja baik pada data B. Sama kayak evaluasi A mungkin bekerja baik sama algoritma A tapi nggak bekerja baik dengan algoritma B walaupun sama-sama clustering. Makanya sering-sering untuk baca nih algoritma A biasanya dipakai buat apa, data yang seperti apa. Nah, kalian nanti dari situ akan tahu. Oke, terjawab Kak Dia? Udah terjawab ya Kak. Ini terakhir ya, saya terakhir ya teman-teman dari Kak Hijri. Izin bertanya, Kak, kira-kira untuk analisis habits masyarakat dalam kebersihan lingkungan lebih enak pakai supervised atau unsupervised learning? Boleh Kak Diki? Oke. Ini balik lagi ya, di machine learning memang yang diutamakan itu adalah risetnya. Jadi supervised, unsupervised harus dilihat dulu dari datanya gimana. Mungkin udah ada nih target datanya, jadi kita cuma mau lihat di masyarakat tersebut, misal di kampung A ada nilai satu, di mana satu itu adalah habit yang lebih mengerti tentang kebersihan lingkungan. Maka ya kita pakai supervise. Tapi ketika kita nggak punya data yang tadi, kita nggak tahu kampung mana yang bersih dan kampung mana yang nggak suka bersih-bersih. Kita cuma mungkin tahu dari berapa jumlah
angkutan sampahnya, dari berapa jumlah alat-alat kebersihannya. Nah, mungkin itu bisa pakai clustering. Jadi tercluster nih antara daerah yang emang peduli sama kebersihan lingkungan sama daerah yang ya udah anggarannya gua buat beli alat tulis kantor aja daripada alat kebersihan. Ya dari situ udah kelihatan bahwa emang daerah tersebut nggak terlalu aware sama kebersihan lingkungan kayak gitu. Ya, balik lagi tergantung kelengkapan datanya. Kalau kalian misal datanya open source ataupun datanya dari data sekunder, ya harus pinter-pinter nyari teknik pre-processingnya. Kalau emang nggak ada, biasanya sih emang nggak ada ya untuk apa targetnya tadi. Makanya pakai unsupervised aja, clustering kayak gitu. Jadi dari sebaran datanya kita kelompokin mana daerah yang memang lebih peduli sama kebersihan lingkungan sama enggak. Itu problem juga sih. Mau di manapun data itu pasti nggak akan lengkap. Jadi kita harus pinter-pinter handle-nya. Nah, itu juga tuh. Nah, ada yang jawab. Oh, dia pakai silhouette analysis sama elbow method untuk K-means clustering. Itu bisa juga. Oh, terjawab ya Kak Hijri. Udah terjawab ya Kak Hijri. Boleh. Mungkin eh, kalau teman-teman yang mau chat kakak langsung nih atau mau bertanya langsung kak bisa kemana nih kak? Oh, bisa ke LinkedIn aja. Itu paling kini sepil dong kak. Kayaknya sih Alif ada. Apa ya kak kurang lebih berarti nama LinkedIn kak Diki itu Diki Setiawan ya teman-teman. Iya, Boleh kalau sama. yang mau connect, eh, boleh yang mau connect silakan di connect nanti pasti akan di connect balik kan nama kak Diki juga bisa Iya. bertanya langsung lewat LinkedIn ya teman-teman. Oke, eh, mungkin sesi Q&A-nya aku tutup. Eh, Next session kita ada games nih Kak. Boleh yang Oke. kita udah siapin pertanyaannya dari Kakak. Boleh untuk Kak Ilgo waktu dan tempat saya persilahkan. Oh belum. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Disiapin device ya karena kita akan ada games dari quizzes. Sambil menunggu dari Kak Ilgo. Aman Kak Ilgo? Oke, ada kendala sebentar ya teman-teman. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Ada kendala sedikit nih dari Kak Ilgo. Ya,
Usahakan dulu ya teman-teman. Ini siapin mungkin materi yang sudah dicatatnya, karena semua materi atau pertanyaan yang ada di kuisnya akan berhubungan sama materi dari Kak Diki pada malam hari ini ya teman-teman. Dan ada hadiahnya atau enggak? Nanti kita umumin. Hadiahnya apa? Itu masih rahasia ya teman-teman. Sambil menunggu mungkin ya sebentar lagi. Eh, Sesi ini agak bermasalah teman-teman. Kita ada linknya. Aku kasih linknya ya. Boleh teman-teman join sekarang juga ke link quizisnya yang ada di chat, yang ada di kolom chat gitu ya, teman-teman. Udah guru. Aku juga join deh. Quizis join. Ayo nih. Oke, sudah berapa yang join? Berapa nih? 8 orang dari 5. Oh, udah 49. Boleh teman-teman yang lain join. 16 orang. Let's go. Si stuck di 16 nih teman-teman. Kapan lagi? Habis dapat materi, dapat hadiah juga dari kuisnya. Let's go. Aku tunggu sampai 8.30 kali ya. Baru kita start. Udah berapa orang nih? Tutup maaf. Nah, 23 orang. 1 menit lagi ya teman-teman. Kita start. Dan itu fokus minta itu nggak bisa. Boleh kayak gue langsung diambil alih. Halo, halo. Halo. Halo kayak gue. Halo, Bang Fajar. Gimana nih? Sorry banget nih, tadi ada kendala di Zoom-nya nih aku nih. Wih, udah banyak katanya, jadi udah 28 peserta nih. Kita gas di jam berapa Boleh kali kayak gue. Gas aja nih, langsung Bang kayak gue. Fajar? Sorry nih, aku juga belum bisa on cam. Boleh, Tadi ada something. silakan. Langsung kita gas aja nih ya. Kita gas aja kayak gue. Langsung kita gaskin aja kali ya. 10 soal dong ke teman-teman. Langsung aja kita joinin. Kita lihat nih siapa 3 terbaik ya.
baik pasti pasti apa ya, memperhatikan Saris Pertamina. Waduh, siapa nih? Gondes. Ikutan ke Gondes. Wih, Gondes nomor 1 di sini nih Bang Fajar nih. Disusul dengan Zaidan dan Alfi di Cuma sini enak nih. ayamnya, pinter juga ya Gondes. Wih, gacor gitu Gondes. Gacor banget Gondes. Dan sini disusul dengan arah Samsam dari bawah. Masih saja Bang. Kita tutup jam berapa nih Bang Fajar nih? Kita kasih waktu berapa menit lagi? 8.35 kali ya Kak, sampai 8.35 boleh. Tapi kayaknya kelamaan gak sih Bang? Kayaknya 3 langsung kita close aja kali ya. Boleh, gas aja sih. Biar langsung ketahuan nih. Kita bisa 30 detik lagi nih guys. Muhammad Zaidan Paris 10 kali strike, gila. Widih, gacor 10 Gila kali. Zaidan Berarti Paris. menandakan kalau Pak Is di sini tuh perhatiin kelas banget nih. Soalnya Gondes. Kayaknya udah semua sih. 20-33 bakal kita close. Langsung kita close. 3, 2, 1. Let's go. Selamat buat Widih. Selamat buat teman-teman yang udah menang dan buat saya dan cepet-cepet banget Kak. Ya ini aduh. Boleh kawin ini kayaknya Mas gue ini. Waduh. Waduh, boleh. Nanti hadiahnya apa? Nanti kita umumin teman-teman ya. Buat pemenangnya kita Betul, akan pokoknya hubungi. teman-teman nih, nickname-nya udah aku save nih ya. Ada 1, 2, 3 orang. Kita ambil sesuai ketentuan panitia bagaimananya dan mungkin aku kembalikan lagi ke Mas Fajar untuk memimpin acara pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Mas Fajar untuk waktu gamenya. Terima kasih Kak Ilgo. Luar biasa sekali ya. Boleh. Udah cukup gamesnya. Mungkin sayang sekali acara sudah mau ujung akhir. Selanjutnya itu ada sesi sertifikasi eh, oleh Kak Aldi Ramdhani. Pada Kak Aldi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke, mungkin kepada Kak Diki, apakah masih ada ya Kak Dikinya? Iya, halo. Oke, mungkin Kak, di sini aku mau mewakili dari GDGOC, mau ngucapin terima kasih untuk sesinya malam hari ini yang sangat insightful sekali terkait AI, machine learning, dan juga data ya tadi. Di sini ada apresiasi berbentuk sertifikat digital. Nanti em, sebagai bentuk apresiasi dari kita untuk Kak Diki. Mungkin itu em, bisa di screenshot ya, operator. Yeah, thank you. Oke, terima kasih kembali Kak Diki. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Aldi yang telah bergabungnya. Sayang sekali teman-teman nih udah ada di ujung acara. Mungkin sebelum aku tutup dan sebelum dokumentasi nih, eh, aku kasih link feedback dulu kali ya. Boleh diisi link feedbacknya sebentar. Nah, ada di kolom chat ya teman-teman.
tinggal diklik isi. Ini juga jadi salah satu syarat buat dapat sertif ya teman-teman, mengikuti 3 rangkaian syarat. Satu learning pad. Boleh. Aku tunggu sampai 8.37 kali ya. Habis itu kita dokumentasi dan jadi isi dulu. Oke, mungkin yang belum selesai boleh lanjut nanti ya. Kita sekarang foto dulu nih teman-teman, tunjukin muka cantik ganteng kalian. Boleh on cam teman-teman. Untuk operator boleh saya persilakan. Yuk, on cam yuk. Oke, yuk boleh teman-teman di on cam dulu ya. Nah, di sini ada 2 slide nih. Belum pada di on cam, aku tunggu dulu ya. Di on cam dulu semuanya. Yuk. Boleh Kak digas Kak. Oke. Ya belum semua nih Kak Fajar. Yang slide 2 masih Yuk ada yang banyak teman-teman. belum on Jangan tidur nih. cam. Aduh. Ayo, Tapi ayo kita belum on on cam. cam. On cam dulu ya teman-teman. Sebentar kita dokumentasi. Riza Muzaki, Shiva, Ahmad Fauzul. Boleh teman-teman dia. Oke. Mungkin gas aja kali ya, Paviel. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Sekarang gaya bebas dulu. Senyum, 1, 2, 3. Sebentar, tahan ya teman-teman. Yang slide 2-nya nih. Oh, oke. Tahan. Sekarang gaya GDG. Seperti ini ya teman-teman. Siap. Iya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, tahan. Iya, 1, 2, 3. Enggak. Oke, sekarang gaya apa lagi nih teman-teman? Gaya bebas saja kali ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Firya. Oke teman-teman, saya sekali udah ada di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Diki yang sudah memberikan materi yang luar biasa banget membantu teman-teman di sini kan. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk hadir di acara TikTok. Mungkin aku akhiri sampai di sini. Apabila kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow teman-teman. See you. Thank Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Thank you teman-teman.
Dadah, dadah.